Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dengan Bu Mulyani dalam pembelajaran IPA kelas 9. Materi kali ini adalah KD 3.3, yaitu pewarisan sifat dengan subtema materi genetik. Suka pembahasan? Sebelum kalian amati terlebih dahulu gambar berikut. Adakah perbedaan karakteristik tubuh pada gambar siswa-siswi di samping? Ya, terlihat jelas perbedaan yang tampak, seperti karakteristik rambut, mata, tinggi badan, dan lain-lain. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Mungkin beberapa dari kalian akan menjawab faktor keturunan atau gen. Nah, pada materi ini kita akan mencari tahu apa itu faktor keturunan atau gen tersebut. Kita bagi pembahasan menjadi dua bagian. Yang pertama, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Bagian pertama adalah materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Ketika kalian duduk di kelas 7, kalian sudah mempelajari materi tentang struktur organisasi kehidupan, bahwa makhluk hidup tersusun atas sistem organ, di mana di dalamnya tersusun atas organ, dan organ tersusun atas jaringan, dan jaringan itu sendiri tersusun atas sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Lantas, apa hubungannya dengan faktor keturunan atau gen? Pada bagian sel inilah terdapat inti sel atau nukleus yang di dalamnya terdapat gen. Untuk lebih pada tayangan video terlihat bahwa di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom ini akan terlihat jelas ketika sel akan mengalami pembelahan. Masih ingat materi KD 3.1 tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis ya? Nah, kromosom ini tersusun atas segmen DNA yang disebut sebagai gen. Nah, di dalam gen inilah terdapat untayan rantai DNA. Dalam satu sel manusia terdapat 46 kromosom. 23 kromosom berisi materi genetik dari ayah
dan 23 kromosom berisi materi genetik dari ibu dan letaknya berpasangan di dalam inti sel. Uniknya, setiap sel tubuh manusia, baik itu sel kulit, rambut, darah, dan sebagainya, mengandung jumlah kromosom yang sama dan identik satu sama lain, walaupun bentuk dan fungsi sel tersebut berbeda-beda. Dan unit kromosom ini akan mengekspresikan seluruh sifat karakteristik tubuh makhluk hidup. Jumlah kromosom berbeda-beda pada setiap makhluk hidup, seperti dapat kalian lihat pada tabel berikut. Bagaimana struktur DNA itu sendiri? DNA terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah gula. Gula ini akan diikat oleh gus fosfat. Dan gula ini juga menggandeng basa nitrogen. Basa nitrogen ini selalu berpasangan. Pasangan basa nitrogen diantaranya adalah adenin yang berpasangan dengan timin dan sitosin yang berpasangan dengan guanin. Bagian kedua adalah peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Bagaimana DNA atau gen pada kromosom dapat menurunkan sifat? Kita pelajari terlebih dahulu istilah dalam warisan sifat. Genotip adalah sifat yang ditentukan dari gen. Terdiri atas 2 huruf karena kromosom selalu berpasangan. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar, merupakan hasil dari ekspresi gen, misalkan sifat warna merah ataupun sifat tinggi badan. Sifat dominan adalah sifat yang menang. Pada gen biasanya ditulis dengan huruf besar ataupun huruf besar di depan dan huruf kecil di belakang. Sifat resesif adalah sifat yang dikalahkan. Pada gen biasanya ditulis dengan huruf kecil. Homozigot sesuai namanya homo, artinya sama, adalah 2 gen yang identik atau sama. Sebaliknya, heterozigot dari kata hetero yang artinya berbeda adalah 2 gen yang tidak sama atau berbeda. Contoh pada gambar burung berikut. Burung 1 memiliki genotip A besar, A besar. Genotip A besar, A besar tersusun atas 2 huruf yang sama, sehingga sifatnya disebut homozigot. Dan karena tersusun atas huruf besar, maka disebut sifatnya dominan. Jadi, genotip A besar bersifat homozigot dominan. Fenotip yang muncul dari genotip A besar adalah berwarna merah.
Pada gambar burung yang kedua, berwarna merah juga, akan tetapi memiliki genotip yang berbeda. Genotip pada burung kedua adalah A besar, A kecil. A besar, A kecil terdiri atas dua huruf yang berbeda, sehingga disebut bersifat heterozigot. Fenotip yang muncul adalah berwarna merah. Burung ketiga memiliki genotip A kecil, A kecil. Karena terdiri atas dua huruf yang sama, disebut homozigot. Karena tersusun atas dua huruf yang berisi huruf kecil, sehingga disebut resesif. Sehingga genotip dari A kecil bersifat homozigot resesif. Fenotip yang muncul adalah berwarna biru. Sekarang perhatikan tiga gambar ini. Gen A besar menghasilkan warna merah. Gen A kecil menghasilkan warna biru. Jika gen yang muncul adalah A besar, A kecil, maka logikanya burung ini akan berwarna ungu, yaitu hasil gabungan dari warna merah dengan warna biru. Akan tetapi dalam hal ini warna merah menang atas warna biru, sehingga warna merah disebut sebagai dominan dan warna biru bersifat resesif. Secara umum, sifat dominan akan mengalahkan sifat resesif. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang memiliki sifat intermediate, yaitu gabungan dua sifat dari induknya. Untuk lebih memperdalam, perhatikan gambar berikut. Coba kalian sebutkan genotip, fenotip, dan sifat gen pada masing-masing gambar. Jika sudah, dapat kalian cocokkan slide berikut. Gambar pertama, bunga ungu U besar memiliki genotip U besar. Sifatnya adalah homozigot dominan dan fenotip yang muncul adalah ungu. Gambar kedua memiliki genotip U besar, U kecil. U besar, U kecil bersifat heterozigot. Fenotip yang muncul adalah ungu. Gambar ketiga, genotipnya adalah U kecil. Sifatnya homozigot resesif dan sifat fenotip yang muncul adalah putih. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan LK tentang karakteristik tubuh keluarga kalian. Ternyata ada sifat yang lebih mendominasi dari sifat lainnya. Berikut tabel sifat manusia yang dikawal oleh gen dominan dan dikawal oleh gen resesif. Ibu ambil contoh karakteristik rambut. Ternyata rambut keriting memiliki gen dominan dibandingkan dengan rambut lurus yang memiliki gen resesif. Artinya, lebih banyak manusia yang berambut keriting dibandingkan rambut lurus di seluruh dunia ini. Menarik, bukan?
sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.